Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Berjumpa kembali dengan Pak Agus di pertemuan kedua kali ini ya untuk pembelajaran PJOK. Kita hari ini nanti masih belajar dari rumah karena kondisinya belum memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka di sekolah. Untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini adalah materi tentang gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak pastikan untuk mematuhi langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama adalah pakailah seragam olahraga dan bersepatu. Kemudian yang kedua, patuhi protokoler kesehatan yang terdiri dari 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kemudian yang ketiga, berdoalah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, lakukan pemanasan secara mandiri sebelum kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lakukan pendinginan secara mandiri setelah kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, di materi kali ini setelah anak-anak belajar nanti tentang kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif, ada dua tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola dengan benar. Kedua tujuan pembelajaran ini anak-anak, outputnya adalah untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan anak-anak. Maka kedua-duanya harus anak-anak lakukan dan pastikan anak-anak bisa. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Pak Agus jelaskan dulu. Tentu anak-anak masih ingat pelajaran kelas 4 dan ditambah kelas 5 ya, tentang gerak dasar. Di dalam permainan sepak bola terdapat 3 gerak dasar yang digunakan ya, yaitu yang pertama adalah gerak dasar lokomotor, kemudian gerak non lokomotor, dan yang ketiga adalah gerak manipulatif. Ketiga gerak ini anak-anak muncul dalam permainan sepak bola. Sebelum kita jauh mengidentifikasi gerak dasar lokomotornya apa dalam permainan sepak bola, Pak Agus jelaskan dulu pengertian dari masing-masing gerak ini. Pengertian dari gerak dasar lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan berpindah tempat. Kemudian gerak non lokomotor ditandai dengan gerak yang tidak berpindah tempat. Kemudian gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat. Nah, ini pengertiannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing pengertian dari gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif, Pak Agus coba identifikasikan ya contoh gerakan yang muncul dalam kegiatan sepak bola. Nanti masuk ke gerak apa gitu. Di gerak lokomotor, di sini Pak Agus mencontohkan berlari, ada ya, di kegiatan sepak bola berlari. Kemudian berjalan, ada juga, karena tidak mungkin 90 menit seorang pemain akan berlari terus, itu tidak mungkin. Pasti ada fase di mana dia berjalan. Nah, itu juga termasuk gerak lokomotor. Kemudian yang ketiga, melompat. Nah, ini memungkinkan dalam permainan sepak bola. Misalnya ketika berduel bola atas gitu misalnya ya, atau hendak menyundul bola. Nah, itu pasti ada gerakan melompat. Melompat juga termasuk gerak lokomotor. Pak Agus jelaskan, kenapa berlari, berjalan, dan melompat termasuk gerak lokomotor? Karena gerak ini berpindah dari titik awal ke titik akhir atau selanjutnya. Ini berpindah, karena berpindah maka dinamakan gerak non lokomotor. Kemudian yang kedua, coba kita identifikasikan untuk gerak non lokomotor yang terdapat dalam permainan sepak bola. Tadi pengertiannya untuk gerak non lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contoh, menekuk kaki. Ini sering kita lakukan ya dalam permainan sepak bola, menekuk kaki sebelum menendang misalnya. Kemudian mengayun tangan. Nah, ini penjaga gawang sering melakukan. Kemudian kita apabila menjaga keseimbangan juga mengayun tangan dan memutar kepala itu sebelum heading atau menyundul itu biasanya kepalanya dari belakang diayun ke depan. Ini juga termasuk gerak non lokomotor. Gerak yang ketiga yaitu gerak manipulatif. Nah, ini sederhananya atau mudahnya adalah gerak dengan alat. Alatnya apa? Di sini coba perhatikan.
Menendang bola berarti menggunakan bola sebagai alat. Kemudian menggiring bola berarti alatnya juga dari bola ini menggiring. Menyundul bola. Nah, ini ketiga-tiganya menggunakan alat, maka disebut dengan gerak manipulatif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi yang selanjutnya ya, yaitu gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Nah, kombinasi, kata kuncinya di sini anak-anak. Apa itu kombinasi? Kombinasi itu adalah gabungan. Artinya, gabungan dari gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Contoh, berlari dan mengoper bola. Nah, ini kombinasi dari gerak lokomotornya yang mana? Nah, ini berlari. Kemudian manipulatifnya yang mana? Ini mengumpan atau mengoper bola. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kombinasi antara lokomotor dan manipulatifnya yaitu berlari dan menendang bola ke arah gawang. Berlari karena dia tanpa alat dan berpindah tempat, maka dinamakan dengan gerak lokomotor. Kemudian yang kedua adalah menendang bola. Nah ini, jadi ketika dia berlari masih lokomotor, ketika ada sentuhan antara kaki dan bola, maka disebut dengan gerak manipulatif. Paham ya anak-anak ya untuk kombinasi dua gerakan ini, yaitu gerak lokomotor dan manipulatif yang digabung menjadi satu ya. Kemudian yang kedua, kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Contoh yang lain apa Pak? Nah nih, ketika berlari dan menyundul bola ke arah teman, dan ketika berlari dan menyundul bola ke arah gawang. Ketika anak itu masih berlari, artinya bola belum sampai ya, itu masih dinamakan dengan gerak lokomotor, karena dia berpindah tempat. Nah, ketika dia sedang melompat, kemudian menyundul bola, bisa ke teman, bisa ke gawang, itu dinamakan dengan gerak manipulatif. Kenapa? Karena di sini melibatkan alatnya. Apa itu alatnya? Alatnya adalah bola di sini. Demikian anak-anak ya, semoga dari penjelasan Pak Agus yang ini, Pak anak-anak bisa memiliki sedikit pandangan ya, atau gambaran tentang gerak kombinasi antara gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Setelah anak-anak paham dan ada gambaran, tugas minggu ini yang harus anak-anak kerjakan ada dua, yaitu lakukan gerakan kombinasi berlari dan menendang bola. Seperti contoh tadi ya. Kemudian yang kedua juga lakukan kegiatan berlari dan menyundul bola. Kemudian setelah anak melakukan, rekam video gerakan tersebut ya dengan meminta bantuan orang tua, boleh ayah, boleh bunda, boleh kakek, nenek, silakan yang anak-anak anggap mampu ya. Setelah itu silakan anak-anak masuk ke Google Classroom dengan mengeklik nih linknya seperti ini. Nah untuk lebih mudahnya nanti link ini akan Pak Agus share saja atau kirim di WhatsApp ya. Jadi nanti anak-anak sekali klik bisa masuk ke classroom kita atau kelas kita. Nah, setelah anak-anak bisa masuk ke classroom dan sudah merekam videonya, upload ya atau unggah video tersebut di Google Classroom yang sudah Pak Agus tentukan. Tadi Pak Agus sudah mengirimkan tugas di sana, nanti bisa diinput di kelas yang kita tentukan. Untuk batas waktu pengumpulannya anak-anak, Pak Agus tunggu sampai sebelum ada tugas selanjutnya. Jadi sebelum minggu depan ya. Pak Agus mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Berarti sudah ada 2 tugas yang masuk kemarin. Namun sayang sekali Pak Agus harus menyampaikan sampai saat ini ada itu yang sama sekali belum mengerjakan tugas. Nah, ini Pak Agus mohon segera dikejar ketertinggalannya karena nanti kalau semakin dibiarkan ya ini konsekuensinya tugasnya akan menumpuk dari minggu ke minggu karena setiap minggu Pak Agus akan memberikan tugas. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan Pak Agus berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Walaupun masih dalam pandemi ini semoga tidak menjadi halangan kita untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan ya. Sekali lagi Pak Agus berpesan tetap patuhi protokoler kesehatan terdiri dari 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, itu sementara yang terbaik yang bisa kita lakukan ya, patuhi anjuran dan aturan dari pemerintah ya. Kalau memang tidak begitu penting, jangan keluar rumah. Stay at home dulu sementara ini. Begitu anak-anak, Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian Pak Agus ini terdapat hal yang tidak berkenan, ada tutur kata tingkah laku yang salah dari Pak Agus ya.
Akhirnya Pak Agus akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.